Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For your information, pekerjaan saya adalah seorang marbot. Makanya setiap saya lihat mic, bawaannya pengen azan gitu. Ya, perkenalkan nama saya Zikri Jailani dan saya seorang marbot Gen Z. Ya, marbot Gen Z itu luar biasa banget ya teman-teman. Marbot suka ngikutin pengajian dan Gen Z suka ngikutin tren TikTok yang lagi viral. Makanya kalau misalkan saya mimpin pengajian, saya punya ciri khas yang membedakan penceramah lain sama saya. Misalnya ketika interaksi sama jamaah gitu, kalau mamah dedeh, curhat dong mah. Iya dong. Bagus. Nah kalau Ustadz Maulana, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Nah kalau saya, karena saya ngikutin tren TikTok yang lagi viral, saya manggil jamaah saya, jamaah lihat saya. Itu jamaahnya takut, pengajiannya langsung bubar teman-teman. Makanya sekarang saya nggak jadi marbot lagi. Ya dan teman-teman, menurut saya selain saya ngikutin tren TikTok yang lagi viral, saya juga ngikutin tren jadi petugas KPU ketika pemilu. Jadi petugas KPU kerjanya sama kayak kerja jadi marbot, sama-sama jaga kotak. Bedanya kalau petugas KPU jaga kotak suara, kalau marbot jaga kotak amal. Tapi saya iri gitu sama gaji petugas KPU. Soalnya gaji petugas KPU itu 900.000 sehari teman-teman. Bayangin 900.000 itu setara sama gaji marbot selama 9 bulan. Gaji marbot sebulan cuma 100.000. Itu juga belum dipotong kalau marbotnya nggak ikut salat berjamaah. Kecil banget gaji marbot. Alhamdulillah Bapak suka. Gokil, gokil. Setidaknya juri suka lah walaupun yang di belakang kurang suka. Iya, dan teman-teman ngomongin soal jadi petugas KPU, saya itu jujur agak kecewa gitu sama oknum-oknum yang kinerja KPU-nya kurang memuaskan. Yang pertama, tujuan KPU ngadain lomba stand up ini adalah ngasih tahu pentingnya pemilu ke pemilih pemula. Masalahnya, lombanya aja diadain di sini. Siapa di sini yang pemilih pemula angkat tangan? Oh, cuma satu. Ragu banget. Ini mah adanya bukan pemilih pemula, pemilih pemalu. Gokil ya, gokil. Makanya saya kasihan gitu sama pemilih pemula yang masih awam. Soalnya mereka belum tahu apa-apa soal pemilu. Dan menurut saya ini salah oknum KPU. Soalnya KPU itu kalau ngasih informasi selalu mendadak. Dan saya curiga KPU itu kepanjangannya bukan Komisi Pemilihan Umum, tapi Komisi Pemilihan Ujug-ujug ngasih info aja gitu ya. Dan selain itu teman-teman, yang kedua kekecewaan saya sama kinerja KPU itu adalah poster lomba stand up ini gambar buah manggis. Padahal buah manggis itu nggak mewakili Tasik banget. Yang mewakili Tasik itu buah mangga. Coba kalau kita lewat atau bilang punten ke orang yang lagi duduk, pasti jawabannya mangga kan? Misalnya, punten a mangga, enakeun kan? Coba kalau jawabannya manggis, punten a manggis, sekilo berapa? Jatuhnya jualan bukan jalan itu. Dan yang ketiga, jumlah informasi pencoblosan itu kalah sama jumlah baliho caleg. Ini sering terjadi di daerah saya, banyak banget Bu. Makanya maksud saya bolehlah jumlah baliho calegnya banyak, asalkan informasinya juga banyak. Fungsi baliho caleg itu ngasih tahu siapa yang harus kita pilih, tapi juga ngasih tahu di mana kita harus nyoblos, siapa yang kita pilih. Ini kasihan gitu pemilih pemula, soalnya mereka benar-benar gak ngerti gitu sama pemilu. Takutnya mereka nyoblos nggak di TPS, tapi di voting WA. Kalau yang baca doang dianggapnya golput. Tapi teman-teman, menjelang pemilu ini biasanya suka ada paslon-paslon yang memperbaiki fasilitas di masyarakat. Nah, masalahnya ini tuh emang program yang bagus. Cuman ya saya saranin aja gitu buat paslon-paslon wali kota atau gubernur Tasik, kalau mau memperbaiki fasilitas di masyarakat itu jangan ngaspal jalanan.
Soalnya ini menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Maksud saya, tujuan ngaspal itu memperbaiki jalanan yang jelek, bukan memperbaiki citra di masyarakat. Sekian saya Zikri, terima kasih.